Yes, persidangan hari ini keren banget. Seru, rame. Seru, rame. Kenapa? Karena pengacara pasangan 01 menghadirkan ahli nujum. Wow. Yes. Serius. Benar. Nanti kalau percaya sih, Mak dah. Jadi, menghadirkan saksi dan saksi ahli nujum. Wow. Kalau dalam kampanyenya dibantuin oleh 1000 malaikat, dalam persidangan MK dia menghadirkan ahli nujum. Nggak percaya? Simak ini nih. Siap-siap kau punya TikTok. Kalau gue yang ngomong langsung menarik. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijananto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungup merindukan bulan. Ya. Ini. Oh, pertanyaan buat hakim. Kan kemarin ada 4 yang tidak mempunyai KTA ya. Termasuk di dalamnya adalah Refli Harun. Kok masih bisa ikut sidang? Apa sudah ada KTA-nya? Apa ngedadak ngeprint? Atau gimana? Ketinggalan? Sekarang sudah dibawa KTA-nya. Ini penting ditanyakan ya. Jangan sampai awal-awal nggak punya KTA, terus kemudian tiba-tiba bisa punya KTA. Curigalah dari mana dia bikin KTA secepat itu. Kan KTA-nya, aduh, KTA panitia MK ya, cepet tinggal ngeprint ya. Ini penting, soalnya yang paling ramai dan heboh hari ini di persidangan gugatan di MK adalah 01, itu Refli Harun dan Bambang Wijanarko. Bambang Wijanarko, ya kita udah tahu lah di sidang-sidang sebelumnya 5 tahun yang lalu. jadi pengacaranya Prabowo kalau nggak salah ya. Sama Refli Harun apalagi. Kita udah tahu lah. Dia kan koordinator demonstran. Artinya kualitasnya kita udah tahu gitu lah ya. Oke, kita lanjut. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Ya? Dia membawa 9 saksi fakta. Tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, 1 mempersoalkan 300. Dengar nih teman-teman nih, dengar. Yang akan digugat kan 96 juta suara. Ingat ya. Sementara dia baru dapat 25%. Artinya ada selisih itu yang harus bisa dibuktikan untuk supaya dia bisa menang. Nah, dia bawa 9 saksi fakta, yang 2 saksi berkesaksian tentang angka-angka. Oke, menarik nih. Siapa tahu yang 2 itu 1 orang bisa membuktikan 20% suara gitu ya. Yang 1 lagi bisa membuktikan lagi 10% suara misalnya. Nah, udah langsung menang nih 01. Nih mimpi kalian tercapai nih. Bisa menang loh. Tapi jangan sampai bagi pungguk merindukan bulan. Apa itu? Mohon maaf si cebol yang rindu bulan. Cuma begini-gini doang gitu lah ya. Ya, jangan sampai bagi si pungguk merindukan bulan. Ini. Pokoknya kalau berurusan dengan 01 udahlah pokoknya lucu-lucu aja lah. Soalnya kalau kita serius, mikir kita juga nggak nyampe. Soalnya pikiran dia di luar jauh di luar pikiran kita. Nggak nyampe dah, pokoknya nggak nyampe. Ya. Kita lanjut videonya. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar. Tapi dia tidak tahu nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur. Ya, dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Saksi 1, dia bersaksi bahwa ada pencoblosan surat suara 30 di dalam kamar. Tapi dia nggak tahu. Yang 30 itu yang dicoblos 01, 02, atau 03. Aduh, nggak tahu. Kocak
kocak pokoknya urusan dengan kartun. Oke lah, kalau gua mikirnya nggak kayak gitu. Kalau gua mikirnya, oke, 30 kita anggap itu curang dan mengurangi 01. Artinya apa? Kita kasih 30 suara. Udah, gua kasih dah 30 suara. Kurang 300 suara. Masih kurang, kalau gua hakimnya 3.000 suara. Gua kasih dah. Kurang 3.000, 300.000 suara gua kasih. Kan dia bilang cuma 30 suara kan. 300.000 suara gua kasih. Untuk 01. Ya Allah, logikanya Refli Harun kemana ya kayak gini nih ya. Gua udah inget betul tuh statementnya Pak Mahfud MD itu. Kalau kira-kira secara jumlah berdasarkan saksi yang akan kalian bawa ke MK itu tidak bisa merubah suara secara signifikan dan bisa memenangkan pilpres, ya percuma buat apa. Makanya ini gua kasih. Gua hakimnya nih, gua kasih. Aduh, 30 receh banget sih. 300.000. Anggap itu pengurangan di Prabowo, gue tambahin ke Anies. 300.000, men. Pegel dah. Urusannya makadron ini. Kurang? Kalau kurang 3 juta. Nah, Prabowo dapat 96 juta, gue ambil 3 juta. Tinggal 93 juta. Nah, yang 3 juta buat Anies. Yang saksi tadi tuh, yang 30 suara itu. Allahu Akbar, 300 suara dihadirkan untuk menjadi saksi supaya bisa merubah angkanya Anies ngejar ke 96 juta suara. Aduh, nggak nyampe. Drone, otak gua nggak nyampe, drone. Drone, otak gua sumpah nggak nyampe. Tolol banget, gua bodoh banget ini, sumpah nggak nyampe. Logika gua nggak nyampe. Gua kasih 3 juta, udah. Bicara 10 suara buat apaan? Anggap Prabowo kemarin melakukan kecurangan 3 juta lah, nggak apa-apa lah. Ambil. Ambil. Nah. Aduh. Allahu Akbar. Oke, lucu-lucu sih. Kita lanjut ya. Ya, bukti bahwa pungut merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Aduh ya Allah. Aduh. Pengaruh kencing muntah ini. Ya Allah. Allahu Akbar. Itu tadi satu saksi ya. Ya, saksi fakta namanya. Kemudian saksi yang satunya lagi, satu-satunya lagi, dia bersaksi bahwa ada kecurangan di satu TPS 2 suara. Bayangkan 2 suara. Sabar. Tahan. Bayangkan 2 suara saksi yang mengetahui, saksi fakta yang mengetahui ada kecurangan 2 suara di satu TPS, harapannya bisa merubah angka yang 96 juta. Nah, pikir dah. Tulis di komentar. Sumpah seru banget. Tulis di komentar, udah bebas lah, tulis komentar. Kadron saya undang untuk berkomentar di sini. Mungkin gua nggak nyampe otak gua nih. Kasihan. Kalau tadi 3 juta, ini gua kasih 10 juta. Nah, 1 gua lipetin berapa kali tuh? 10 juta gua kasih. Udah kurangin itu dari 96 juta. Kurangin 10 juta plus berapa tadi? 3 juta, 13 juta. Kurangin nggak apa-apa. Tinggal 87 juta.
Udah nggak apa-apa, 87 juta udah nggak apa-apa. Udah. Ya Pak Prabowo ya izin ya. Pak Prabowo izin boleh ya? Boleh. Boleh ya, boleh Agri, boleh. Nah, udah boleh tuh, dah. Dah, saksi berhasil tuh. Pulang, tambah suaranya 13 juta. Pegel. Ada ya. Kalau mungkin orang-orang yang mohon maaf, pendukung, pendemo, mungkin karena ketidaktahuannya mungkin, atau tahu tapi hanya di lingkungan 01, jadi berkutat hanya di situ terus, yang terjadi kan, yang dibangun kan ya persepsi sesuai dengan selera mereka gitu ya, itu masih maklum. Tapi kalau sekelas Refly Harun, Bambang Wijanarko loh, apa memang nggak punya kelas? Gua angkat jangan nggak punya kelas lagi ya Refly Harun. Sekelas Refly Harun, men. Logikanya nggak nyampe gitu. Bahwa saksi, yang tuh bersaksi, ada kecurangan 30 suara, terus saksi satu lagi, 2 suara. Nah, lu minta aja gua kasih. Ya Allah. Refly Harun terbuat dari apa? Aduh. Pak Hakim, tolong besok make sure lagi dong KTA-nya. KTA-nya bener nggak nih? Aduh, gue curiga jangan-jangan nggak bener KTA-nya nih. Ya Allah. Oke, kita lanjut. Tadi setelah ditunjukkan oleh Ketua KPU, ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Udah gitu, kesaksian yang mereka bawa dibantah sama KPU. Akhirnya nyerah. Odong-odong dibawa ke ruang MK. Aduh, odong-odong dibawa. Gugatan MK, ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ini apa-apaan aja. Aduh, ngurusin negara kayak begini amat ya. Levelnya negara ini, levelnya pilpres ini. Maksud gue, aduh ya gimana ya, itu hak sih, masa nggak ditanggapin. Maksud gue, kalau udah sekelas Refly Harun apa nggak usah ditanggapin aja ya. Mohon maaf. Atau kalau sekelas Anies kita anggap angin lalu aja gitu ya. Aduh. Ya tapi kan nggak bisa begitu ya. Iya tapi masa sidang MK urusannya dengan pilpres, ini presiden loh. Kelasnya ngurusin negara loh. Aduh, yang di bawah saksinya. Aduh, ini mungkin dari rumah juga dengan bangganya gitu gue bayangin, wah, gue jadi saksi sengketa presiden nih, keren nih katanya. Amplopnya ketinggalan nggak? Jangan amplopnya ketinggalan lagi lu nanti. Ya Allah. Aduh, ya Allah, ya Rabb. Kita lanjut dulu. Aduh, mulus kan. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Aku nggak bohong. Jadi yang 30 itu akan diakui oleh KPU atau MK kalau itu benar-benar berindikasi cacat. Sehingga dikurangin dari 02 tambahkan ke 01 mungkin begitu. Kalau itu ada bukti harusnya 01. Dan yang 2 suara tadi sama. Kalau benar-benar cacat dipakai untuk perbaikan. Oke, kalau gua nggak anggap cacat apa nggak cacat, gua anggap cacat dah. 30 plus 2, 32. Gua kasih berapa tadi? 13 juta. Udah, gua anggap cacat. Dan
13 juta udah kasih Anies. Kurangin dari Prabowo. Ribet hanya musuh. Aduh. Wah, gua kalau ingat Anies itu ingat. Kenapa? Dia itu punya tai lalat di sini nih, di sini ya, di bibir. Kemudian kebiasaannya mereka adalah membasahi bibir dengan ludahnya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kalau orang Jawa bilang kalau ada tai lalat biasanya ada hubungannya ke sana. Kalau tai lalat di dekat mata suka ngelirik-ngelirik, kalau tai lalat di sini suka nguping, kalau tai lalat di sini. Nah, ini yang parah ini. Kalau tai lalatnya di mulut itu yang parah itu. Di bibir, nah itu tuh yang paling parah itu. Ya, apa ya? Tulis dong di kolom komentar kalau tai lalatnya di bibir apa ya? Udah, tuanya. Apa kalau tai lalatnya di bibir? Ya, kalau di mata suka ngelirik-ngelirik, kalau di telinga suka nguping gitu. Kalau di bibir suka, ya gua tahu sih suka begitu. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu. Tulis ya di kolom komentar ya. Oke. Aduh, kita lanjut. Makanya benar-benar rekan kita yang dua itu kayak pungguk merindukan bulan. Refli Harun, ya kalau Refli Harun bukan pungguk lah ya, karena tinggi kan orangnya ya. Jadi si Cangkung merindukan bulan, bisa narko si pungguk merindukan bulan. Aduh. Jadi artinya apa ya? Mereka pengen menang, tapi tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang signifikan. Gitu loh penerjemahannya. Pengen menang harus ngejar suara jutaan, menghasilkan saksinya cuma 32 suara. Aduh. Kebayang nggak sih? 32 suara dibawa ke sidang MK. Ya Allah. Ya. Ya, bagus. Oke, kita lanjut. Yang kedua, mereka juga saksi mereka itu banyak ahli nujum. Bagaimana dia tahu bahwa orang yang mendapat bansos pasti memilih? Bagaimana dia bisa tahu orang yang dapat bansos pasti memilih 02? Nggak ada yang tahu. Nah ini lebih gila lagi nih. Gue bilang menggila. Jadi dari awal itu baik 01 maupun 03 membangun narasi bahwa karena bansos kemudian 02 menang. Aduh, ya. Gua seumur-umur nggak pernah dapat bansos. Gua milih 02. Anak istri gua, keluarga semua milih 02. Nggak pernah ada bansos sama sekali. Aduh. Ya, itu. Nah, gampang mematahkan dalil itu. Gampang banget. Ketika ditanya buktinya apa, sehingga pembagian bansos udah pasti memilih 02, nggak tahu. Ada buktinya nggak? Nggak tahu. Inilah kalau persepsi, inilah kalau narasi, inilah kalau kecurigaan. Makanya berkali-kali di setiap video saya selalu, kalau sudah pikiran kotor, hati busuk, sulit mau dijelaskan dengan fakta apapun, nggak akan masuk. Sulit menerima fakta apapun. Fakta loh, padahal fakta loh. Dia lebih percaya kepada narasi yang dia bangun. Bagaimana bisa bansos mempengaruhi pencoblosan? Aceh dan Sumbar dapat bansos, Anies yang menang, bukan Prabowo. Kan sama dapat bansos semuanya juga sama. Emang yang dapat bansos 02 doang? 01 sama 03 nggak dapat. Jangan-jangan 01 sama 02 nih yang dapat bansos lebih banyak. Termasuk orang-orang yang demo kemarin yang dapat bansos semuanya. Mereka
kalau nggak dapat bansos kan udah paling duluan protes itu. Aduh, ya Allah. Oke. Di luar negeri itu Prabowo kalau nggak salah ya, yang kalahnya cuma Australia. Semuanya di negara-negara di luar negeri Prabowo menang. Padahal emang mereka dapat bansos di luar negeri. Ya Allah. Emang dia dapat bansos di luar negeri. Kok menang semuanya di luar negeri itu PPLN? Ya Allah. Aduh. Refli Harun, lu mikir sampai ke sana nggak ya? Logika sederhana kayak begini ya? Oke, hukum nggak bisa pakai logika. Hukum adalah pembuktian. Tapi saksi-saksi yang lu bawa, saksi-saksi logika, persepsi, narasi. Ya. Udah gitu, saksi fakta nggak bisa dibuktiin. Gimana sih ente? Ron, aduh Ron, lu tuh profesor ya Ron ya? S3, doktor, terus dapat gelar profesor. Nggak tahu apa penelitiannya. Hukum tata negara, Profesor Dr. Refli Harun. Gila. Aduh, Ron. Cadas. Aduh. Ya Allah. Aduh. Begitu amat nasib lu, Ron. Udah yang penting lu ngotot ya. Ya, dapat bayaran kan. Menang tetap dapat bayaran. Udah. Oke. Buktinya Sumatera Barat, Aceh juga dapat bansos tapi kalah 02. Di luar negeri orang berpendidikan tidak ada bansos, mayoritas di luar negeri menang 02. Nah itu kenapa logika itu enggak? Ya setidaknya menjadi referensi kemudian supaya ketika bermain dengan narasi bansos itu nggak gampang dipatahkan gitu loh Ron. Gua ajarin juga nih lo. Jadi kita membangun narasi, kemudian sambil paralel cari bukti, kan tak terbantahkan lagi. Kalau begini, kan gampang banget itu logika itu dibantahkan. Ini sidang gugatan pemilu ini apa? Sidang kasus bansos ini. Korupsi bansos sama adanya di KPK. Bukan di MK tuh. Ya Allah. Ganjar belum nih, Ganjar. Ntar Ganjar ya. Oke, kita lanjut. Tapi paling utama, persidangan hanya bisa membuktikan bahwa bansos membeli suara kalau ada bukti. Kalau hanya ahli nujum yang didatangkan, omong-omong aja. Nah, oke. Kalau tadi dua orang itu saksi fakta. Nah, sekarang saksi ahli. Namanya saksi ahli kan harus spesifik ya, ahli apa gitu ya. Ahli IT, ahli forensik, ahli atau apa gitu. Ahli hukum tata negara, itu kan begitu. Nah. Ternyata yang didatangkan ahli nujum. Ya, yang didatangkan ahli nujum. Ya Allah, ya Rob. Coba kita lihat ya videonya ya. Yang paling menyebalkan lagi, dan itu sangat menyebalkan, adalah Anda tahu selama 2 bulan ini apa aplikasi namanya? Aplikasi Sirekap tidak sah katanya. Tapi tidak. Tadi dibawalah saksi ahli. Saya tanya, apakah Anda pernah melakukan audit forensik yang sah agar buktinya jadi sah? Tidak pernah katanya. Hanya pola pikir dia. Jadi bagaimana aplikasi yang begitu besar mau dibatalkan hanya dengan omong-omong seorang yang tidak secara resmi melakukan audit forensik. Ada satu lagi saksinya dari Amerika.
Itu juga bukan ahli forensik. Ahli IT dihadirkan. Sebenarnya udah pengalaman loh. Bambang Wijanarko harusnya waktu itu kan berhadapan dengan Yusril ya 5 tahun yang lalu. Menghadirkan saksi ahli IT, dia pencipta robot atau pembuat robot forensik. Nah, datangkanilah itu dari ITB. Ya di persidangan mau cuma di... Oh, ingat ya ketawa. Ketawain sama Yusril lah. Anak kemarin sore baru lulus, sementara yang di situ profesornya semuanya. Harusnya pengalaman dari situ, woi, Bambang Wijanarko, kan dulu lu ikut itu kalau nggak salah tuh. Sekarang datangin saksi ahli nujung. Aduh, Allah, ampun ya Allah. Ya Allah, saksi ahli nujung dibawa. Ahli nujung dibawa. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. 12-0. Jadi yang terbukti hari ini Punggung Merindukan Bulan dan ahli nujum. Ya. Mengharapkan dunia runtuh, dia nggak tahu. Omon-omon, Punggung Merindukan Bulan, ahli nujum, dan menunggu durian runtuh. Nah, oke. Nah, hari ini saksi fakta dan saksi ahli. Udah nih hari ini nih. Nah, nanti Jumat adalah agendanya menghadirkan menteri untuk bersaksi dan untuk dimintain keterangan oleh hakim, just hakim. Tidak oleh pemohon dan termohon, maupun terkait nggak boleh. Artinya apa? Ini udah diakomodir semua ini. Maunya apa sih lo? 01, 03, maunya apa sih lo? Udah dikasih semuanya, moncongnya masih ngomong terus apa enggak nanti kita lihatin. Kalau udah diturutin terus ya, moncongnya juga nggak diam-diam. Moncongnya nggak diam-diam, wah udah memang nggak tahu lagi lah ini jenis manusia apa nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.